Hai, saya Amirul dari Kawan Coding, dan kali ini kita akan melanjutkan untuk bikin fitur export pada table yang sudah kita buat. Oke, di sini kita bisa buka dokumentasi di Split bahwa di sini ada table export, dan table export ini kalau nggak salah dia harus pakai komponen atau kelas sendiri ya. Jadi kelasnya sendiri untuk tablenya. Jadi tablenya yang kita bikin kemarin itu kan pakai kelas split table yang langsung kita panggil. Nah, sedangkan di sini di split itu ada yang namanya class untuk table. Jadi kita bisa cek di table component overview ini. Kita masuk untuk bagian di sini ya. Jadi perintahnya php artisan make table. Kemudian diikuti nama tablenya ya. Users ini kalau nggak salah ya harus sama, atau kalau bisa sama dengan nama tablenya ya. Maksudnya table yang ada di database. Jadi ini kita bisa bikin tablenya di sini. Oke, kita langsung aja php artisan make table, kemudian kita buat users. Oke, kita bikin table users untuk splitnya. Nah, maka di sini pada pada folder app, terus kemudian dia muncul satu folder baru, dan di sini terdapat file yang kita generate tadi dengan artisan make table tadi. Kemudian kita punya beberapa metode ya, ada authorize untuk otorisasi, untuk akses tablenya mungkin ya. Kemudian ada for, yaitu query-nya, yang seperti kita lakukan sebelumnya pada file sebelumnya. Di controller, kalau kita lihat di sini kan kita pakai split table for, cuman di sini nanti kelasnya itu sesuai ya, maksudnya sendiri. Jadi kelasnya itu berdiri sendiri untuk table users nanti. Dan di sini kalau nggak salah kita tinggal aktifin search input, select filter, dan lain-lain untuk fungsi-fungsinya. Kita bisa masukkan atau kita sesuaikan di configure ya, atau di method configure ini. Atau configure ya. Oke, kemudian di sini kita akan ubah ya. Jadi kalau tadi kita panggilnya split table, kemudian metodenya for, kita ubah pakai users class. Oke, jadi semudah itu untuk mengkonversinya. Jadi untuk kolom-kolomnya ini mungkin saya copy aja, termasuk ke pagination-nya ya. Kita cut aja deh. Kita cut, kemudian di sini untuk datanya itu kita panggil users pakai S ya, dan pastikan kelasnya itu kelas yang kita generate tadi ya, app tables users. Jadi itu yang digunakan dari splitnya. Nah, sekarang kita lihat di sini kosong ya, karena kita belum setup untuk kolom-kolom yang kita miliki atau yang kita ingin tampilkan. Oke, harusnya seperti ini sudah bisa menampilkan data. Oke, kalau kita nggak kasih paginate, semua datanya ditampilkan ke dalam satu halaman full. Oke, kita tambahkan paginate ya di sini. Kita tambahkan paginate 15 misal seperti ini. Oke, di sini kita sudah lihat datanya seperti ini. Ada filter, ada pencarian, ada yang namanya kolom-kolom yang ditampilkan apa aja, itu bisa kita pilih di sini. Oke, berikutnya ya tentu aja sesuai judul videonya, kita mau bikin fitur export ya. Nah, fitur exportnya itu kita akan install mod website Excel ya kalau nggak salah, atau udah terinstall secara otomatis pada split ya. Jadi kita tinggal tambahkan metode export aja pada metode configure-nya atau di table-nya ya, table export seperti itu. Kita tambahkan mungkin di sini. Kita tambahkan table export. Oke. To generate export from a split table. Jadi di sini emang kita diminta untuk install mod website Excel dulu supaya kita bisa menggunakan fungsinya. Oke, jadi kita install dulu supaya bisa kita gunakan. Oke, mana nih dokumentasinya Laravel Excel? Oke, di dokumentasi Laravel Excel ini kita akan install ya. Jadi kita akan menginstal Laravel Excel. Oke, kita tinggal composer require mod website Excel. Oke. Ups, kok di situ? Di terminal ini ya. Composer require mod website Excel. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai, dan ini
sudah selesai. Kita tinggal refresh di sini. Di sini. Oke, harusnya hilang ya karena kita sudah menginstal. Oke, ternyata di sini sudah ada export result ya, Excel export. Oke, users.xlss ini ya udah. Kita bisa lihat hasilnya di sini, kita buka. Oke, di sini karena pakai macOS dia bukannya pakai numbers ini ya. Nah, di sini kita punya file export Excel dan ini gampang banget ya untuk ngedapetin fitur ekspornya. Dan untuk kustomisasinya, untuk ekspornya mungkin ada di dokumentasi dari Laravel Split juga ya. Oh ini ya, jadi kita bisa kasih labelnya atau name-nya, file name-nya ada, labelnya apa, misalnya data user atau apapun, terus type-nya itu apa, Excel CSV atau Excel gitu ya. Kemudian kolom-kolomnya juga kita bisa ini ya, kita bisa konfigurasi export as false. Misalnya tadi kita punya action di sini, kita tambahkan export as false. Jadi dia nggak ikut terekspor ketika kita ekspor data dari sini ya, dari split ini. Oke, kita punya lagi, user 1 karena kita tadi udah bikin. Nah, di sini kolom actionnya kosong ya atau 0. Mungkin ini harusnya bisa dihilangin semua, cuman saya belum tahu. Oke, jadi ini untuk export Excel ya. Jadi di sini kita bisa lihat export as false. Mungkin ini ada tambahannya ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk bikin Excel atau export Excel dengan split ya. Jadi cukup mudah karena kita sudah disediakan sebuah kelas untuk mengeksplor table-table atau table data ya yang ada pada database dengan kelas kelas table-nya split ini. Kemudian dia juga langsung support dengan Mat Website Excel. Kita tinggal tambahkan dependensinya Mat Website Excel. Kita sudah dapetin fitur table export. Oke, gitu aja untuk table export atau fitur export pada split. Kita lanjutkan untuk bahas fitur-fitur lainnya di bagian berikutnya.